bagaimana kita membangun ekonomi yang adil, jujur, dan penuh keberkahan. Sistem ini mengajarkan bahwa mencari keuntungan tidak boleh dengan cara yang merugikan orang lain. Itu sebabnya perbankan syariah menjadi harapan baru bagi ekonomi Indonesia yang lebih seimbang dan beretika. Bayangkan kalau seluruh lembaga keuangan di Indonesia bisa beroperasi tanpa riba, tanpa ketidakjelasan, dan tanpa perjudian. Pasti akan tercipta sistem ekonomi yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan sosial. Mari kita lihat sedikit ke belakang. Perbankan syariah di Indonesia resmi dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia. Saat itu, kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah masih sangat rendah. Namun, langkah pertama itu menjadi sejarah penting yang membuka jalan bagi lahirnya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah. Akhirnya, pada tahun 1998, Undang-Undang tentang Perbankan direvisi untuk membuka dasar hukum bagi operasi bank syariah. Dan puncaknya, pada tahun 2008, lahirlah Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang memperkuat posisi dan peran lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sekarang, kita sudah punya lebih dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan ratusan BPR syariah di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai percaya dan tertarik dengan sistem keuangan yang sesuai syariah. Perbankan syariah berdiri atas prinsip yang berbeda dari sistem konvensional. Ada 3 larangan utama yang harus dipahami, yaitu riba, haram, dan masyhur. Yang pertama riba, yaitu bunga atau tambahan yang menindas. Yang kedua haram, yaitu ketidakjelasan dalam akad atau transaksi. Dan yang ketiga masyhur, yaitu unsur spekulasi atau perjudian. Sebagaimana bentuknya, sistem ini menggunakan prinsip bagi hasil dan kerjasama. Misalnya yang pertama mudharabah, di mana nasabah memberi modal dan bank mengelola usaha, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua musyarakah, di mana dua pihak bekerja sama dan berbagi modal serta keuntungan. Dan yang ketiga murhabah, yaitu sistem jual beli dengan margin yang jelas di awal. Yang menarik dari prinsip ini adalah hubungan antara bank dan nasabah bukan lagi antara pemberi pinjaman dan penerima utang, tapi menjadi mitra bisnis yang saling percaya dan saling untung. Inilah nilai keadilan yang membuat perbankan syariah berbeda. Meski sudah berkembang, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sisi regulasi. Banyak kebijakan dan peraturan yang masih berorientasi pada sistem konvensional. Akibatnya, inovasi di dunia syariah sering berbentur aturan yang belum sepenuhnya sesuai. Selain itu, standar akuntansi syariah juga masih dalam proses penyempurnaan. Beberapa produk keuangan syariah yang baru muncul kadang belum punya panduan hukum yang jelas. Hal ini membuat sebagian bank ragu untuk berinovasi karena takut tidak sesuai dengan fatwa syariah. Disinilah peran Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia sangat penting karena mereka menetapkan fatwa agar seluruh produk keuangan tetap sesuai syariah. Salah satu kendala terbesar bagi bank syariah adalah persaingan ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional sudah lebih dulu berdiri, punya teknologi canggih dan jaringan yang luas. Sementara itu, bank syariah masih dianggap baru dan belum terlalu familiar bagi sebagian masyarakat. Banyak orang masih berpikir bahwa bunga dan bagi hasil itu sama saja, padahal keduanya sangat berbeda. Bunga adalah keuntungan tetap tanpa melihat hasil usaha, sedangkan bagi hasil tergantung pada kinerja nyata. Bisnis jadi dibutuhkan edukasi yang luas agar masyarakat paham bahwa bank syariah bukan hanya soal agama, tapi juga soal keadilan ekonomi.
Indonesia bisa menjadi yang terbesar di Asia bahkan di dunia. Kesadaran masyarakat tentang keuangan halal terus meningkat, terutama di kalangan milenial. Kini banyak anak muda yang tertarik dengan investasi syariah, tabungan haji, dan produk keuangan halal lainnya. Bank syariah bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan tenang, tanpa khawatir melanggar prinsip agama. Saat ini kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal terus meningkat. Bukan hanya generasi tua, tapi juga anak muda, milenial, dan Gen Z mulai peduli pada sumber keuangan yang bersih dan sesuai syariah. Mereka ingin menabung, berinvestasi, bahkan berbisnis tanpa rasa khawatir akan melanggar prinsip agama. Inilah yang menjadi peluang emas bagi bank syariah untuk memperluas pasar dan menghadirkan layanan yang relevan dengan gaya hidup digital masa kini. Namun, potensi pasar ini tidak hanya terbatas pada sektor perbankan. Industri halal global juga tengah berkembang pesat, mulai dari makanan dan minuman halal, pariwisata syariah, hingga produk keuangan halal. Perbankan syariah dapat mengambil peran penting dalam mendukung sektor-sektor ini melalui pembiayaan investasi, kemitraan bisnis, dan dukungan modal bagi UMKM halal. Dengan begitu, bank syariah bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tapi juga motor penggerak ekosistem ekonomi halal di Indonesia. Selain itu, peluang kerjasama internasional juga terbuka lebar. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah lama menjadikan keuangan syariah sebagai pilar ekonomi mereka. Indonesia memiliki potensi besar untuk bekerja sama dan bersaing secara global dalam industri keuangan syariah. Apalagi dengan kekuatan pasar domestik yang sangat besar didukung oleh kemajuan teknologi digital. Kini bank syariah juga memiliki kesempatan untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri. Lewat layanan digital banking, fintech syariah, dan e-commerce halal, masyarakat bisa mengakses produk keuangan syariah dengan mudah, cepat, dan transparan. Digitalisasi ini yang akan menjadi kunci pertumbuhan masa depan industri syariah di Indonesia. Pemerintah pun terus memberikan dukungan nyata melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang fokus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Berbagai program seperti edukasi publik, penguatan regulasi, hingga insentif investasi halal telah mulai dijalankan untuk memperkuat daya saing industri ini. Dengan dukungan semua pihak, pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Potensi ini bukan lagi mimpi, melainkan tujuan nyata yang bisa kita capai bersama. Bank syariah bukan hanya tempat menyimpan uang, ia adalah jembatan menuju ekonomi yang adil, beretika, dan penuh keberkahan. Dan dengan semangat kolaborasi, inovasi, serta keimanan yang kuat, Indonesia siap menjadi pemimpin global dalam ekonomi syariah modern. Teknologi juga membawa perubahan besar. Sekarang, hampir semua bank syariah punya layanan digital dan aplikasi mobile banking. Masyarakat bisa membuka rekening, melakukan transaksi, bahkan berzakat dan berdonasi lewat aplikasi. Selain itu, muncul juga fintech syariah pada platform halal yang membantu UMKM mendapatkan modal tanpa bunga. Inilah bentuk inovasi yang tidak hanya modern,
tapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan kolaborasi antara teknologi dan nilai syariah, perbankan syariah bisa menjadi lebih inklusif dan relevan dengan gaya hidup generasi muda. Tidak hanya itu, peran teknologi juga mendukung edukasi keuangan syariah. Melalui media sosial, website, dan aplikasi edukatif, masyarakat ini semakin paham mengenai konsep keuangan Islam, akad-akad syariah, serta manfaat dari sistem bagi hasil. Kedepan, integrasi antara teknologi digital dan prinsip syariah akan menjadi kekuatan besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Bayangkan, sebuah ekosistem di mana setiap transaksi keuangan bukan hanya efisien dan modern, tapi juga membawa nilai keberkahan dan keadilan. Dengan kolaborasi antara teknologi dan nilai-nilai Islam, perbankan syariah akan terus berkembang menjadi lebih inklusif, inovatif, dan dekat dengan generasi muda. Inilah wujud nyata dari kemajuan yang tidak hanya modern, tetapi juga bernilai. Namun, keberhasilan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada teknologi atau regulasi. Yang paling penting adalah sumber daya manusia. Masih banyak pegawai bank yang belum memahami prinsip syariah secara menyeluruh. Padahal mereka adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan khusus sangat diperlukan, tidak hanya untuk pegawai bank, tapi juga untuk masyarakat agar paham produk syariah. Kalau masyarakat paham, mereka akan percaya, dan kalau sudah percaya maka industri ini akan tumbuh dengan sendirinya. Selain tantangan SDM, kita juga menghadapi rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Masih banyak orang yang belum tahu perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. Sebagian masyarakat bahkan masih beranggapan bahwa produk syariah itu rumit, mahal, atau hanya untuk kalangan tertentu. Padahal, konsep keuangan syariah justru sederhana dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Karena itu, edukasi publik menjadi hal yang sangat penting. Perlu ada sosialisasi yang masif melalui sekolah, kampus, media sosial, dan berbagai kegiatan komunitas agar masyarakat benar-benar paham bahwa keuangan syariah bukan hanya soal agama, tetapi juga tentang etika, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Jika masyarakat paham, maka mereka akan percaya, dan jika sudah percaya, maka industri perbankan syariah akan tumbuh dengan sendirinya. Kepercayaan itu akan menjadi modal utama untuk memperluas pasar, meningkatkan inovasi produk, dan menciptakan layanan yang semakin baik. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan masyarakat yang melek literasi keuangan, masa depan perbankan syariah Indonesia akan semakin cerah, bukan hanya sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai arus utama yang mampu menggerakkan ekonomi bangsa dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Tantangan mungkin masih banyak, tetapi dengan tekad, pendidikan, dan keikhlasan, ekonomi syariah akan terus tumbuh, bukan hanya di angka, tetapi juga dalam nilai dan makna. Keberadaan bank syariah membawa dampak positif bagi ekonomi nasional. Sistem bagi hasil mendorong aktivitas ekonomi real seperti perdagangan, pertanian, dan industri kecil. Tidak ada uang menganggur karena semua dana diinvestasikan untuk kegiatan produktif. Selain itu, bank syariah juga lebih tahan terhadap krisis karena tidak bergantung pada spekulasi dan bunga tinggi. Artinya, ekonomi syariah bisa menjadi fondasi stabil bagi perekonomian Indonesia di masa depan. Prinsip ini membuat dana masyarakat tidak hanya disimpan, tetapi benar-benar dikelola untuk kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi banyak orang. Dengan begitu, tidak ada uang yang menganggur, dan setiap rupiah yang berputar dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, bank syariah memiliki ketahanan yang lebih baik
terhadap gejolak ekonomi global karena tidak bergantung pada sistem bunga dan tidak terlibat dalam praktik spekulatif. Bank syariah lebih stabil saat menghadapi krisis keuangan. Keterlibatan langsung dalam sektor real membuat perekonomian menjadi lebih sehat, transparan, dan berkeadilan. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem konvensional yang kadang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Lebih jauh lagi, bank syariah juga memperkuat pemerataan ekonomi nasional melalui pembiayaan berbasis kemitraan dan prinsip keadilan. Masyarakat kecil memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua lapisan masyarakat memiliki peran yang sama dalam kemajuan bangsa. Dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama, ekonomi syariah mampu menjadi fondasi pokok bagi stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan. Jika potensi ini terus dikembangkan, maka bank syariah tidak hanya menjadi pelengkap sistem keuangan nasional, tetapi bisa menjadi motor utama yang membawa Indonesia menuju kemakmuran yang beretika dan berkeadilan. Jadi teman-teman, dari semua pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa perbankan syariah bukan hanya sistem ekonomi, tapi juga gerakan moral, sebuah upaya untuk membangun keuangan yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. Kita masih punya banyak tantangan dari regulasi, SDM, hingga literasi masyarakat, tetapi peluangnya jauh lebih besar. Dengan inovasi, edukasi, dan kerjasama antara pemerintah, bank, dan masyarakat, maka cita-cita menuju ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan bisa tercapai. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu mendukung ekonomi halal dan keuangan syariah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.